Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini saya itu sebenarnya hari pertama masuk kerja, tapi masih karyawannya nggak ada yang masuk. Jadi semua masih saya kerjakan sendiri. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih semuanya yang sudah like video saya. Dan hari ini saya masih di bengkel. Dan saya itu tutup bengkelnya hanya untuk mengerjakan mobil yang merah ini. Nah, ini mobilnya. Jadi posisinya saya harus mencari permasalahan di mobil ini. Nah, masalahnya apa ini saya mau cerita. Jadi permasalahan di bengkel itu kan banyak sekali. Jadi nggak semuanya itu mungkin nggak terselesaikan dengan bagus. Jadi nggak sesuai harapan, ya kita harus kerjakan lagi. Nah, ceritanya seperti ini. Ceritanya itu mobil ini sudah sekitar 2 bulan di sini karena perbaikan semua bagian mobil. Jadi seperti saya itu merakit mobil ulang lagi. Nah, kasusnya di mobil ini adalah waktu itu mesinnya ke sini itu saya bongkar, itu ada air masuk ke sini ke silinder nomor 2 dan ini keropos semua habis. Nah, ini keropos semua habis. Dan juga sini keropos-keropos juga karena airnya masuk ke sini dan lama didiamkan, makanya sini keropos-keropos karena karatan. Dan terus berikutnya saya bongkar sekalian mesinnya, kemudian karena ini keropos semua silindernya, jadi ada keropos karena air masuk yang kelamaan nggak dihidupkan, ini diganti linernya satu nomor 2, terus sehernya pistonnya ini diganti oversize 100 semua. Terus kemudian ngelas ini dilas, kemudian karena ini udah habis ya. Jadi kemarin tuh ceritanya ini sudah habis semua pinggirnya sini. Water jacketnya pinggirnya udah habis, ini dilas semua atasnya. Kemudian diratakan kembali di slab. Nah, setelah itu headnya. Jadi ini ceritanya headnya ya. Ini ceritanya headnya, cylinder head dari Honda Civic Nova ini. Ini juga sama, banyak keropos-keroposnya. Kemudian ini ditambal juga, jadi dilas juga posisinya. Setelah dilas kemudian diselap lagi. Karena ini bubut cylinder head, kemudian bloknya slab juga. Jadi pistonnya nggak berani pakai originalnya dari Nova karena dia jenong. Kemudian dipakailah selain pistonnya itu pakai punya Honda Civic LX atau Grand Civic ya, kan sama itu oversize 100 karena dia rata sehernya, jadi kompresinya agak turun karena posisinya ini diselap semua ya, ini diselap kemudian bloknya juga diselap. Nah, maaf tadi kurang fokus. Nah, ini kasusnya ternyata air itu masih masuk lagi di ruang nomor 2. Jadi ruang nomor 2 ini airnya masih masuk ke sini. Jadi ini saya bongkar lagi mesinnya. Ini packingnya baru ya bekasnya ya. Nah, ini ada bekas air ya, jalur airnya. Ini airnya masuk ke sini, ini ada bekasnya di sini. Ini karatan. Jadi ada bekas masuk yang ke ruang nomor 2 airnya. Jadi itu bloknya itu kelihatan karatan lagi, di bawahnya ada bekasnya nih. Ada hitam-hitamnya tuh. Bentar, tuh. Kelihatan nggak ya? Nih ada bekas jalur air di sini. Kemudian di sini ini bekas karatnya, tapi ini udah saya hilangkan ya. Nah, ini ada karatnya nih. Tuh, ini bekas air. Nah, karena seperti itu maka mesinnya itu menurut saya sebenarnya sudah hidup, sudah saya tes ya. Ini mobil sudah hidup, sudah saya tes, sudah buat jalan. Tapi kondisinya menurut saya mesinnya agak getar, nggak normal gitu, karena ternyata pembakarannya itu ada campuran air di silinder nomor 2. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, itu saya bongkar. Jadi dari video ini itu bengkel itu, ini saya ngomongin saya ya, bengkel saya itu nggak semuanya yang saya kerjakan itu semulus apa yang kita inginkan. Jadi ada trouble-trouble yang kadang-kadang itu karena kita juga nggak mengerjakan sendiri, kita nggak bubut sendiri, kita nggak ngelas sendiri, jadi kita masih minta bantuan tukang bubut. Nah, kebetulan tukang bubutnya atau tukang lasnya itu ada slip dikit ya, akhirnya saya yang harus
mencari lagi mana yang kurang pas, mana lagi yang kurang sehat, mana lagi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena mesinnya sudah seperti ini, bloknya sudah seperti ini kan sebenarnya sudah diperbaiki, tapi perbaikannya itu kan speknya ataupun kualitas perbaikannya itu kan nggak sebagus ketika mobil ini atau mesinnya itu keluar dari dealer toh gitu. Maksudnya blok yang terbuat dari pabrikan gitu loh, ini kan sudah perbaikan atau pengelasannya, kemudian bobotnya itu kan kita nggak tahu. Kalau kita sudah nyari tempat yang paling bagus tapi kita nggak tahu mereka pakai bahan apa. Nah seperti ini makanya jadi kerjaan bisa 2 kali atau 3 kali untuk bongkar mesin yang mengakal-ngakali seperti ini. Jadi nggak semuanya bisa langsung mulus, bisa langsung jadi. Jadi untuk teman-teman semua yang mempunyai hobi untuk modifikasi ya mobil-mobil tahun-tahun 90-an seperti ini tahun 89 ya. Jadi harus memerlukan ekstra kesabaran, ekstra dana. Bengkelnya juga harus ekstra sabar, ekstra berhati-hati, ekstra pokoknya ekstra semua. Jadi kalau ketika kita mau membuat mobil yang bagus dari bahan yang seperti itu ya harus ini. Nah, jadi kalau ketemu bahan, kita mau membuat mobil dari bahan ya itu harus ekstra semuanya ya. Terima kasih teman-teman semua, seperti itu informasi untuk modifikasi mobil-mobil yang tahun 90-an itu kita harus ekstra semuanya. Ekstra kesabaran lah, itu yang utama. Karena sabar itu sabar uang, sabar dana, sabar waktu, sabar semuanya lah pokoknya gitu ya. Informasi seperti itu. Sekarang kita mau menuju tukang bubut, kita bubut dulu cylinder headnya lagi, kita las ulang lagi, mudah-mudahan naik keduanya tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah ya kita harus cari lagi, harus sabar seperti itu. Terima kasih ya, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain semuanya lur lancar. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen.